Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-92. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dari pembicaraan itu, Paksi Pamekasan dapat menarik kesimpulan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk memindahkan dirinya dari perguruannya ke sebuah perguruan lain yang agaknya dipimpin oleh orang yang disebut Ki Ajar Wisesa Tunggal, sedangkan Ki Semburwangi adalah salah seorang kepercayaan Ki Ajar Wisesa Tunggal. "Ki Tumenggung," berkata Ki Semburwangi, "apakah Ki Tumenggung mempunyai sanggar yang memadai?" "Maksud Ki Semburwangi?" "Kita akan pergi ke sanggar. Aku akan menilai kemampuan Paksi dalam olah kanuragan. Ki Tumenggung tidak usah menjadi cemas. Jika sesuatu terjadi atas Paksi, aku akan dapat mempertimbangkan sejauh mana aku akan mengujinya." Baiklah Ki Semburwangi," jawab Ki Tumenggung. "Di belakang ada sebuah sanggar kecil. Aku tidak tahu apa sanggar kecil itu memadai atau tidak." "Baiklah," berkata Ki Semburwangi. Lalu katanya kepada Paksi Pamekasan, "Kita akan pergi ke sanggar. Aku melihat kesombongan di matamu, juga dalam sikapmu yang tidak jujur itu. Nah, karena itu, maka aku ingin meredam kesombonganmu itu dan mengetahui apakah kau memiliki bekal yang memadai untuk menyombongkan diri. Baru kemudian aku akan menentukan apakah kau langsung dapat diterima menjadi murid di perguruan kami atau harus menempuh berbagai macam syarat." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ketika ia memandang ayahnya, maka ayahnya itu pun berkata, "Kita pergi ke sanggar, Paksi. Jika saja kau bersikap jujur dan tidak sombong, maka pendidikan seperti ini tidak perlu." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi getar di jantungnya itu justru semakin terasa. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh ayah? Apakah ini merupakan satu permainan yang gagasannya timbul dari kepala Haryo Wisoko yang meskipun sudah berada di dalam tahanan? Bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi tidak seorang pun diperkenankan menemui Haryo Wisoko, bahkan istrinya pun tidak. Dan seandainya demikian, apalagi sampai pada rencana pembunuhan, apakah ayah sama sekali tidak berkeberatan? Paksi Pamekasan pun kemudian teringat akan kecemasannya saat ia harus pergi mencari cincin itu. Pada saat itu ia pun bertanya di dalam hati, apakah ayahnya memang ingin menyingkirkannya? Pertanyaan yang serupa kini telah tumbuh lagi, tetapi agaknya ayahnya telah mempergunakan cara yang lebih langsung. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Tidak, seandainya ayah ingin menyingkirkan aku, ayah tidak perlu membunuhku dengan cara ini, apalagi di rumah sendiri, sehingga ibu dan adik-adikku dapat melihatnya. Bukankah keberadaanku di perguruanku itu juga sudah merupakan satu kenyataan bahwa aku tidak berada di rumah?" Tetapi pikiran Paksi Pamekasan merambat semakin jauh lagi. "Meskipun aku pergi, tetapi selagi aku masih hidup, maka pada suatu saat aku akan kembali lagi ke rumah ini. Tetapi bukankah di perguruan yang baru ini,
pada suatu saat juga kemungkinan aku pulang, atau aku akan mati di perguruan yang baru itu dengan 1000 macam alasan. Tetapi Paksi Pamekasan tidak sempat merenung berlama-lama. Ia pun kemudian bersama ayah dan tamunya pergi ke sanggar di belakang. Sanggar yang bersih dan tertata rapi. Namun justru menunjukkan bahwa sanggar itu jarang sekali dipergunakan dengan bersungguh-sungguh. Adik laki-laki Paksi Pamekasan yang serba sedikit mendengar pembicaraan itu pun segera berlari menemui ibunya dan bercerita bahwa Paksi Pamekasan akan mengalami pendadaran ilmu di sanggar itu. Tetapi bukankah ayahmu juga pergi ke sanggar? Ya ibu. Kenapa kau nampak cemas? Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu menarik nafas panjang, namun ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab. Tidak ibu, aku tidak cemas. Ibunya tersenyum sambil berdesis. Bukankah pendadaran seperti itu wajar-wajar saja? Ya ibu. Adik Paksi Pamekasan itu pun tidak bertanya lagi, apalagi ketika adik perempuannya muncul dari longgangan samping, bahwa adik laki-laki Paksi Pamekasan itu pun kemudian berlari ke halaman belakang. Ia masih melihat Paksi Pamekasan, orang yang disebut Ki Semburwangi, dan ayahnya memasuki sanggar. Ki Semburwangi yang sudah berada di dalam sanggar memperhatikan isi sanggar itu dengan dahi yang berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, "Sanggar yang sangat sederhana bagi seorang tumenggung. Aku sendiri jarang mempergunakannya," jawab Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Bukankah Ki Tumenggung seorang prajurit?" "Iya. Tetapi kesibukanku tidak memungkinkan aku berada di sanggar ini setiap hari." Ki Semburwangi itu mengangguk-angguk, lalu katanya kepada Paksi Pamekasan, "Paksi, kau tunjukkan kepadaku, apakah kau pantas menjadi murid di perguruanku?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menemukan gagasan untuk menghindar dari rencana ayahnya, menyerahkan kepada perguruan lain dengan cara yang tidak semata-mata. "Kalau aku mengecewakan orang ini, maka aku akan sulit dapat diterima." Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan pun sudah melepas bajunya. Ia sudah siap berdiri di tengah-tengah sanggar itu. "Sekarang, tunjukkan kepadaku bahwa kau sudah memiliki dasar pengetahuan olah kanuragan. Jika kau dapat menunjukkan yang pantas, maka kau akan dapat aku terima." Paksi Pamekasan masih termangu-mangu sejenak, namun kemudian Ki Semburwangi itu pun membentaknya. "Cepat, lakukan. Kenapa kau menjadi bingung?" Paksi Pamekasan pun seperti terbangun. Ia pun dengan tergesa-gesa mulai melangkahkan kakinya dan menggerakkan tangannya. Dengan kasar Paksi Pamekasan menunjukkan kemampuannya dalam olah kanuragan, langsung tanpa memanaskan tubuh dan darahnya lebih dahulu. Tetapi beberapa saat kemudian, tata gerak Paksi Pamekasan justru mengendor. Geraknya tidak lagi cepat dan mapan. Bahkan kadang-kadang ia telah membuat kesalahan-kesalahan, meskipun kesalahan kecil. Ki Semburwangi itu pun melangkah mendekati Paksi Pamekasan. Tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata, "Hehehehehehe, inikah murid Ki Panengah yang dipercaya oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo serta Ki Gede Pemanahan untuk membuka sebuah perguruan bagi anak-anak para pemimpin di Pajang?" Paksi Pamekasan pun tiba-tiba berhenti dan bergeser surut. Dengan kepala tunduk ia berdiri termangu-mangu. "Ki Tumenggung, kau lihat sendiri bagaimana anakmu ini menunjukkan kemampuannya setelah berguru sekitar 3-4 tahun.
Tetapi Ki Tumenggung nampaknya mengetahui cara Paksi untuk menolak agar ia tidak dipindahkan dari perguruannya yang lama. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun berkata, "Ia tidak pernah bersungguh-sungguh, Ki Semburwangi. Itulah sebabnya, maka aku ingin anak itu berguru di perguruan Ki Semburwangi, agar ia terbiasa mematuhi paugeran, bersungguh-sungguh, dan benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi." "Bukannya tidak bersungguh-sungguh, tetapi bobot perguruan Panengah memang hanya sampai sekian. Meskipun kemudian anakmu berguru sampai 10 atau 15 tahun, kemampuannya tidak akan meningkat." "Kemungkinan itu pun telah menjadi pertimbanganku. Bobot yang rendah, kemalasan dan kebodohan." "Ki Tumenggung, aku akan memaksa anakmu untuk meningkatkan ilmunya sampai ke puncak kemampuannya. Aku kira anak ini memang anak yang malas." "Maksud Ki Semburwangi?" "Aku akan turun ke arena. Aku tantang anak itu berkelahi. Dengan demikian, ia akan terpaksa meningkatkan ilmu sampai ke puncak kemampuannya. Ia tidak akan bermain-main dengan malas, karena serangan-seranganku benar-benar menyakitinya." Dahi Ki Tumenggung pun berkerut, tetapi Ki Semburwangi pun berkata, "Hehehe, jangan takut, anakmu tidak akan mati. Aku hanya akan memaksanya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Tanpa dipaksa anak yang malas ini tidak akan melakukannya." Ki Tumenggung mengangguk-angguk sambil berkata, "Silahkan Ki Semburwangi, segala sesuatunya aku serahkan kepada Ki Semburwangi." Paksilah yang menjadi berdebar-debar. Ia pun menjadi ragu-ragu apakah ia akan tetap menunjukkan kedunguannya sehingga ia tidak akan dapat diterima di perguruan Ki Semburwangi yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal, atau ia akan melindungi dirinya agar tidak disakiti oleh Ki Semburwangi, karena Paksi Pamekasan sadar bahwa untuk memaksanya meningkatkan ilmunya sampai ke puncak, orang itu akan benar-benar menyakitinya. Tetapi sebelum Paksi Pamekasan dapat memastikan sikapnya, maka Ki Semburwangi pun telah berdiri di hadapannya. Tanpa menyingsingkan kain panjangnya, ia pun berkata, "Bersiaplah Paksi, aku akan memaksamu menunjukkan kepadaku tataranmu. Kau tidak akan dapat melakukannya sendiri tanpa dipaksa dengan kekerasan." Paksi Pamekasan berdiri termangu-mangu, namun tiba-tiba saja di luar dugaan Paksi Pamekasan, orang itu telah menjulurkan tangannya langsung ke arah dada Paksi Pamekasan. Paksi masih belum bersiap, ia pun belum memutuskan apakah ia akan membiarkan dirinya babak belur dan merah biru dan wajahnya menjadi lembab, sedang matanya menjadi bengkak. Apakah ia harus melawan? Namun jika ia harus melawan, maka ia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dalam kebimbangan itu, pukulan tangan Ki Semburwangi itu pun ternyata mampu mengenai sasarannya. Pukulan itu cukup keras, tetapi sebenarnya masih mampu diatasi oleh daya tahan Paksi Pamekasan yang tinggi. Namun ternyata Paksi Pamekasan itu membiarkan dirinya terdorong selangkah surut dan kemudian terhuyung-huyung jatuh di tanah. Ki Semburwangi itu berdiri tegak dengan kaki renggang. Dipandanginya Paksi Pamekasan dengan bibir yang seakan-akan tercibir. Dari mulutnya terdengar orang itu berkata, "Bangkit murid Panengah, inikah ukuran keberhasilan perguruanmu itu?" Jantung Paksi Pamekasan menjadi panas. Tiba-tiba saja ia mempunyai gagasan baru. Ia tidak hanya sekedar akan melindungi diri, tetapi ia benar-benar akan melawan orang itu dengan segenap kemampuannya. "Jika aku menang, maka tidak akan pantas baginya untuk menerimaku sebagai murid.
karena ilmuku lebih tinggi dari ilmunya. Sebaliknya jika aku kemudian yang kalah, maka ia tentu akan mengambil beberapa keputusan. Antara lain, aku akan diterima dengan syarat. Aku akan mengalami cobaan yang berlapis, karena orang itu tentu benar-benar akan marah kepadaku. Tetapi Paksi Pamekasan tidak sempat berpikir lebih panjang. Terdengar Ki Semburwangi itu berteriak lagi. "Bangkit murid Panengah!" Paksi pun kemudian berusaha untuk bangkit. Sementara Ki Tumenggung Sarpabiwada itu pun berkata, "Paksi, hanya itukah yang kau miliki setelah kau berguru selama 4 tahun?" Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia cenderung untuk melawan dan bahkan mengalahkan Ki Semburwangi. Jika mungkin, karena Ki Semburwangi tentu juga seorang yang berilmu tinggi. Ia adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari orang yang menyebut dirinya Ki Ajarwisesa Tunggal yang memimpin perguruannya. Jika ia ternyata kemudian kalah, apa boleh buat, tetapi sama sekali tidak terbersit niatnya untuk meninggalkan perguruannya. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah berdiri berhadapan dengan Ki Semburwangi. Meskipun Paksi Pamekasan telah bertekad untuk melawan sekuat-kuatnya, namun ia tidak dengan serta-merta meningkatkan ilmunya sampai ke puncaknya. Ia harus menjajaki kemampuan lawannya untuk menentukan sikap terakhirnya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun mulai melawan Ki Semburwangi dari tataran yang paling sederhana, mengimbangi tataran ilmu Ki Semburwangi. Karena Ki Semburwangi memang menganggap Paksi Pamekasan baru memiliki dasar-dasar kemampuan olah kanuragan. Ketika kemudian Ki Semburwangi menyerangnya lagi, Paksi Pamekasan sudah siap untuk menghindar, sehingga serangan Ki Semburwangi tidak mengenai sasarannya. Ki Semburwangi justru tertawa. Katanya, "Hehehe, ternyata kau tangkas juga, kau mampu menghindari seranganku." Paksi Pamekasan tidak menyahut, tetapi ia pun sudah bersiap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa Ki Semburwangi tentu akan meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Sebenarnya lah, ketika beberapa kali serangan Ki Semburwangi tidak menyentuh tubuh Paksi Pamekasan, maka Ki Semburwangi pun telah meningkatkan kemampuannya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Paksi Pamekasan tidak ingin langsung mencengangkan Ki Semburwangi. Selagi tatanan gerak Ki Semburwangi masih sederhana, maka Paksi Pamekasan pun sekali-sekali membiarkan dirinya dikenai serangan Ki Semburwangi. Ketika kaki Ki Semburwangi terayun menyamping, maka kaki itu telah mengenai lambung Paksi Pamekasan. Tubuh Paksi Pamekasan itu pun terdorong beberapa langkah surut. Nampaknya Paksi Pamekasan hampir saja kehilangan keseimbangannya. Tetapi Paksi Pamekasan mampu bertahan dan tidak terjatuh di lantai sanggar. "Bagus!" Ki Semburwangi memuji. Namun serangan-serangannya pun kemudian datang beruntun. Paksi Pamekasan sama sekali tidak mengalami kesulitan, tetapi ia tidak menunjukkan kemampuannya itu. Beberapa kali Paksi Pamekasan meloncat surut mengambil jarak. Kemudian Paksi pun seakan-akan memperbaiki kedudukannya yang menjadi sulit. "Mari anak muda," berkata Ki Semburwangi. "Tunjukkan kemampuanmu sebagai murid Panengah." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia pun mencoba menyerang Ki Semburwangi. Namun tangannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Dengan tangkasnya Ki Semburwangi meloncat menghindar. Ketika Paksi Pamekasan memburunya dan menyerang dengan ayunan tangannya menyamping, maka serangan itu telah ditangkis.
Namun benturan yang terjadi memang agak mengejutkan Ki Sempurwangi. Tenaga anak muda itu terasa berat menekan. Tetapi bagi Ki Sempurwangi, tekanan itu hanyalah satu kebetulan. Ia pun yakin bahwa tangan Paksi Pamekasan tentu juga terasa sakit oleh benturan yang terjadi itu. Setelah beberapa saat Ki Sempurwangi menjajaki kemampuan Paksi Pamekasan, maka Ki Sempurwangi itu pun berniat untuk memaksa Paksi Pamekasan mengerahkan kemampuan puncaknya, kemudian meruntuhkan kesombongan anak muda itu dan memaksanya berlutut di hadapannya serta berserah diri. Karena itu maka Ki Sempurwangi pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ia benar-benar ingin menunjukkan kepada Paksi Pamekasan bahkan kemampuan Paksi yang telah disadapnya dari Ki Pandengah itu bukan apa-apa bagi dirinya. Paksi Pamekasan merasakan peningkatan ilmu Ki Sempurwangi itu. Karena itu maka Paksi pun telah meningkatkan ilmunya pula untuk mengimbangi kemampuan Ki Sempurwangi. Dengan demikian maka serangan-serangan Ki Sempurwangi kemudian telah menggelisahkannya. Paksi Pamekasan pun nampaknya justru menjadi semakin tangkas. Tingkat ilmunya yang lebih tinggi itu tidak menekannya dan menyusutkannya dalam kesulitan. Tetapi anak muda itu rasa-rasanya justru menjadi semakin tegar. Ki Sempurwangi menjadi gelisah. Ia memang belum sampai ke puncak ilmunya, tetapi bahwa untuk melawan anak-anak yang baru mulai belajar olah kanuragan saja, apakah ia harus mengerahkan ilmunya? Tetapi Ki Sempurwangi memang menjadi semakin gelisah. Serangan-serangannya justru tidak lagi dapat menyentuh tubuh anak muda itu. Bahkan anak muda itu mulai membalas menyerangnya. Serangan-serangannya semakin lama justru menjadi semakin berbahaya. Aku harus benar-benar menghajar anak yang sombong ini, geram Ki Sempurwangi di dalam hatinya. Karena itu, maka ia telah meningkatkan tataran ilmunya selapis lagi. Dengan garangnya ia menyerang Paksi Pamekasan seperti banjir bandang. Tetapi ternyata Ki Sempurwangi tidak mampu memecahkan pertahanan Paksi Pamekasan. Serangan-serangannya masih saja belum dapat mengenai sasarannya. Bahkan Ki Sempurwangi itu terkejut bukan kepalang ketika tiba-tiba saja kaki Paksi Pamekasan telah mengenai lambungnya. Dengan serta-merta, hampir di luar sadarnya, Ki Sempurwangi itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara Paksi Pamekasan tidak memburunya. Seakan-akan Paksi Pamekasan sengaja memberi kesempatan kepada Ki Sempurwangi untuk meyakini apa yang baru saja terjadi. Namun dalam pada itu Paksi Pamekasan sudah memperhitungkan masak-masak. Ki Sempurwangi akan dapat menjadi sangat marah dan bertempur bersungguh-sungguh. Tetapi jika itu yang terjadi, apa boleh buat? Ia sudah bersiap untuk menghadapinya dan siap pula menanggung akibatnya. Bahkan seandainya Ki Sempurwangi itu akan membunuhnya. Sejenak Ki Sempurwangi berdiri tegak sambil memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Dengan suara parau Ki Sempurwangi itu pun berdesis. Kau ternyata benar-benar anak yang sombong. Adalah di luar dugaan pula bahwa Paksi Pamekasan berani menjawab. Aku adalah murid Ki Panengah. Aku hanya ingin menunjukkan tataran kemampuan murid Ki Panengah. Bukankah itu yang kau kehendaki sejak tadi? Beberapa kali kau sebut nama guruku. Cukup, bentak Ki Sempurwangi. Aku akan memaksamu bertekuk lutut di hadapanku. Tetapi itu pun belum pasti bahwa kau akan dapat aku terima sebagai muridku. Paksi, berkata Ki Tumenggung. Kau jangan berbuat sebodoh itu. Kau memerlukan seorang guru yang mumpuni. Aku memang sedang menjajakinya, ayah. Setan kau, geram Ki Sempurwangi.
Jika kau berhak menjajaki kemampuan calon muridmu, aku pun berhak menjajaki calon guruku. Jika kau berhak menolak aku karena tidak memenuhi syarat yang kau tetapkan, aku pun mempunyai wewenang untuk memilih seorang guru yang aku anggap pantas karena ilmunya jauh melampaui ilmuku. Kenapa tiba-tiba saja kau menjadi seperti orang kesetanan, Paksi? Ayahnya lah yang kemudian hampir berteriak. Paksi Pamekasan pun menjawab tanpa berpaling. Aku adalah murid Ki Panengah. Tetapi sebelum mulut Paksi Pamekasan terkatup, Ki Semburwangi itu telah meloncat menyerangnya. Kakinya terjulur lurus mengarah ke dada Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan sudah siap menghadapinya. Karena itu dengan cepat ia bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Sehingga serangan itu tidak mengenainya. Tetapi dengan cepat Ki Semburwangi menggeliat. Bertumpu pada kakinya yang baru saja menyentuh tanah. Ia berputar, kakinya yang lain terayun mendatar dengan derasnya. Tetapi Paksi Pamekasan dengan cepat merendahkan diri, sehingga kaki lawannya terayun di atas kepalanya. Sementara itu, Paksi Pamekasan pun telah menjatuhkan dirinya. Tangannya menapak lantai sanggar, sedang kakinya menyapu kaki Ki Semburwangi dengan derasnya. Serangan yang tidak terduga itu sangat mengejutkan pula. Tetapi Ki Semburwangi terlambat mengelak. Karena itu sapuan itu telah menghentak kakinya demikian kerasnya, sehingga Ki Semburwangi itu terpelanting. Ki Semburwangi itu berguling menjauh sambil meloncat bangkit. Demikian ia tegak di atas kedua kakinya. Maka ia pun telah bersiap menghadapi serangan Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan pun tidak melewatkan kesempatan itu. Dengan cepat Paksi Pamekasan meloncat menyerang. Tangannya terayun mengarah ke kening. Namun Ki Semburwangi sempat menangkis serangan itu. Dengan garangnya ia pun berganti menyerang. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada Paksi Pamekasan. Tetapi Paksi Pamekasan pun menepis tangan itu ke samping. Sementara kakinya terjulur lurus ke arah lambung. Ki Semburwangi meloncat melangkah surut, sehingga kaki Paksi Pamekasan tidak sempat menggapainya. Namun demikian, kakinya menyentuh lantai. Ki Semburwangi itu bagaikan dilontarkan, meluncur dengan cepat dengan kaki terjulur menyamping. Tetapi Paksi Pamekasan pun sempat mengelak, sehingga serangan Ki Semburwangi itu tidak menyentuhnya sama sekali. Dalam pada itu, wajah Ki Tumenggung Sarpabiwada menjadi semakin tegang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Paksi Pamekasan memiliki ilmu demikian tingginya, sehingga mampu mengimbangi ilmu Ki Semburwangi. Namun Ki Tumenggung pun menyadari bahwa dengan demikian Ki Semburwangi akan menjadi sangat marah dan bahkan mungkin tidak terbendung lagi. Jika Ki Semburwangi kehilangan kendali sehingga terjadi malapetaka atas Paksi Pamekasan, maka Ki Tumenggung harus mempertanggungjawabkannya terhadap keluarganya, Nyi Tumenggung, dan anak-anaknya yang lain yang sangat akrab dengan Paksi Pamekasan akan menuntutnya jika ia tidak mencegahnya. Paksi memang gila, geram Ki Tumenggung. Penjajakan yang dilakukan oleh Ki Semburwangi telah berubah arah. Kemarahan Ki Semburwangi benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Tetapi Paksi Pamekasan pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Di dadanya telah menyala pula kebanggaan bahwa ia adalah murid Ki Panengah dan Ki Waskita yang dikenalnya di masa pengembaraannya yang panjang. Dengan demikian, maka yang terjadi kemudian adalah pertarungan yang keras dan bersungguh-sungguh.
Ki Semburwangi tidak lagi mengekang dirinya. Apapun yang bakal terjadi dengan Paksi Pamekasan, seorang anak muda yang semula ditiliknya, apakah ia akan dapat diangkat menjadi muridnya? Namun yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang sebenarnya. Paksi Pamekasan memang tidak mau mengalah. Orang yang menyebut dirinya Semburwangi itu telah beberapa kali merendahkan guru dan perguruannya. Karena itu, maka ia pun ingin membuktikan bahwa guru dan perguruannya bukan sebagaimana dikatakan oleh Ki Semburwangi itu. Dengan demikian maka pertarungan di dalam sanggar itu semakin lama menjadi semakin keras. Ki Semburwangi tidak akan membiarkan dirinya dihina oleh anak ingusan itu. Namun Paksi Pamekasan pun tidak mau kehilangan kebanggaannya atas guru dan perguruannya. Dengan demikian, maka Ki Semburwangi itu pun telah mengerahkan ilmunya untuk segera mengatasi lawannya yang masih sangat muda itu. Bahkan Ki Semburwangi tidak menghiraukan lagi seandainya anak muda itu terbunuh dalam putaran yang seharusnya tidak lebih dari sebuah pendadaran. Paksi Pamekasan pun merasakan betapa udara di sanggar itu serasa menjadi semakin panas. Ki Semburwangi bergerak semakin cepat. Tangannya seakan-akan tidak lagi hanya sepasang, tetapi beberapa pasang. Serangannya datang beruntun dari tangan yang seakan-akan menjadi beberapa pasang itu. Tetapi Paksi Pamekasan pun tidak membiarkan dirinya dilindas oleh kemarahan lawannya. Serangan-serangannya pun menjadi semakin kuat pula. Tangan dan kakinya seakan-akan menjadi semakin keras, bahkan sekeras batu hitam. Benturan-benturan yang kemudian terjadi seakan-akan telah mengguncang sanggar itu. Tiang-tiangnya menjadi bergetar dan beberapa utas tali icuk pengikat dinding pun menjadi putus. Ki Tumenggung Sarpabiwada berdiri membeku di tempatnya. Ia sungguh-sungguh tidak mengira bahwa kemampuan Paksi Pamekasan telah menjadi sedemikian jauhnya. Dalam pada itu, Ki Semburwangi pun telah sampai ke puncak ilmunya. Dengan garangnya ia telah mempersiapkan serangannya yang akan menentukan akhir dari pertempuran itu. Dengan lantang Ki Semburwangi itu pun berkata, "Bukan salahku jika tubuhmu menjadi lumat." Tetapi Paksi Pamekasan pun telah bersiap. Ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pada ilmu puncaknya. Sekejap kemudian, maka Ki Semburwangi itu telah meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke kening Paksi Pamekasan, dilambari dengan segenap kemampuan ilmunya. Sementara itu, Paksi Pamekasan pun telah bersiap pula. Dikerahkannya daya tahan tubuhnya dibarengi dengan kekuatan ilmu puncaknya. Paksi Pamekasan pun telah meloncat pula membenturkan kedua belah tangannya yang bersilang. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Sanggar itu pun benar-benar berguncang. Pintunya bagaikan dihentakkan terbuka. Ikatan dinding di sudut-sudut sanggar itu telah terlepas. Palang-palang kayu sebagai alat berlatih di sanggar itu pun terpelanting jatuh. Sanggar itu telah berderak-derak bagaikan diguncang oleh gempa. Untunglah bahwa sanggar itu terletak di belakang. Nyi Tumenggung yang sedang berada di dapur tidak begitu menghiraukan suara derak sanggar yang terguncang itu. Adik laki-laki Paksi Pamekasan yang berteriak oleh suara yang aneh itu. Dengan ragu-ragu ia pergi ke halaman samping, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Sanggar itu masih tetap berdiri di sana. "Suara itu berasal dari sanggar itu," katanya di dalam hati.
Namun adik laki-laki Paksi Pamekasan itu menjadi termangu-mangu ketika ia melihat pintu sanggar itu terbuka. Selangkah demi selangkah ia mendekat, tetapi ia tidak dapat langsung melihat isi sanggar itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.